Saya lihat kesannya kan itu biasa-biasa saja. Kadang-kadang hanya di atas kertas saja gitu. Bahkan siap tekan MOU, lalu MOU tinggal di meja, aplikasinya gimana? Apakah peran bagian kerjasama ada nak untuk memfollow up atau apanya? Instansi atau OPD yang bertugas memfasilitasi kerjasama sifatnya lebih seperti rumah sakit, Bung Toat, seperti puskesmas. Mereka cuma menunggu pasien-pasien yang akan berkunjung meminta fasilitasi, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa sedunia. Kembali hadir Ngopi Toat, ngopi bareng Toat, ngobrol pintar bareng Toat, bersama seorang kader terbaik di birokrat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Zaki Fahminanda. Selamat malam Bung Zaki. Malam Bung Toat. Beliau adalah Kepala Bagian Kerjasama di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Betul kan, Bung? Betul. Hadir di sini kita membahas yang agak serius nih. Bandingkan dari ngopi Toat sesi-sesi sebelumnya, ini lebih serius karena menyangkut tugas dan fungsi dari Kabak kerjasama ini, yaitu tentang kerjasama. Kita pernah dengar pencanangan dari Presiden Joko Widodo, yakni kolaborasi dan sinergi. Ini tentu menjadi tulang punggung di pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat adalah kepala bagian dari kerjasama ini. Bung Zaki, sedikit terangkan ke pemirsa yang terhormat ini, apa itu bagian dari kerjasama di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat? Ya, terima kasih Bung Toat. Jadi bagian kerjasama merupakan salah satu unit bagian yang ada di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jadi di bawah Biro Pemerintahan itu ada 3 bagian, Bang. Ada bagian kerjasama, bagian otonomi daerah, dan bagian pemerintahan umum. Nah, saya kebetulan diberikan amanah untuk menjabat menjadi kepala bagian kerjasama. Tusinya sendiri, kami memfasilitasi seluruh usulan permintaan kerjasama, baik itu dari OPD di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun dari pihak luar, baik itu dari pemerintah sendiri maupun dengan pihak ketiga. Jadi kurang lebih kami memfasilitasi seluruh kegiatan kerjasama. Tapi fungsi dari kerjasama ini bagi pemerintahan daerah apa? Kalau menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu, pemerintah daerah dapat menggunakan opsi kerjasama daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di daerahnya. Jadi kalau misalkan untuk meningkatkan pelayanan publik di masing-masing OPD yang mungkin kekurangan akan sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, bisa mereka kolaborasikan dengan pihak-pihak luar yang punya sarana dan prasarana yang lebih daripada kita. Kurang lebih seperti itu. Oh, berarti kerjasama itu bagian dari upaya untuk pelayanan publik, ya, pelayanan masyarakat, dan untuk percepatan pembangunan. Betul kan? Betul. Tapi kerjasama yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat ini di eranya Pak Maeldi dan Pak Odi ini sudah berapa banyak? Jadi mungkin begini, yang mungkin difasilitasi begini. oleh saya boleh menjelaskan sedikit, Bung Toat ya. Jadi selama ini mungkin tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat saja, di seluruh provinsi di Indonesia itu instansi atau OPD yang bertugas memfasilitasi kerjasama sifatnya lebih seperti rumah sakit, Bung Toat, seperti puskesmas. Mereka cuma menunggu pasien-pasien yang akan berkunjung meminta fasilitasi, kurang lebih seperti itu. Berarti waiting, menunggu, wait and see, betul. Tidak mau menerobos gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kami di Biro Pemerintahan pada tahun ini, baru bulan Juni kemarin kelarnya, kami telah melakukan pemetaan potensi kerjasama daerah.
Jadi kami panggil seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kami melakukan FGD dengan mereka satu persatu. Kami bedah target kinerja mereka sesuai dengan IKD, RPJMD, dan program-program unggulan daerah. Kami lihat satu persatu. Mana kegiatan dan program-program mereka yang mereka butuhkan untuk membantu pencapaian program unggulan daerah. Dari situlah kami berangkat mencarikan solusi-solusi terkait permasalahan-permasalahan daerah sesuai dengan tusinya masing-masing. Nah, akhirnya setelah beberapa kali melakukan FGD, lahirlah sekitar 115 usulan potensi kerjasama daerah yang mungkin akan dieksekusi oleh Pemprov Sumbar mulai dari tahun 2022 ini sampai 2026. Itu bisa bertambah, Bung Toat. Tidak hanya sampai 115 itu. Berarti sebelum ini belum ada kerjasama yang dilahirkan difasilitasi oleh pemerintah. Sudah ada. Biro kerjasama. Sudah ada, cuma bagian kerjasama. Cuma mungkin sistemnya lebih sporadis, satu-satu menunggu wait and see seperti itu. Nggak terdata di bagian kerjasama. Ada, datanya ada. Tahun kemarin kami kurang lebih mewujudkan kesepakatan bersama atau MOU itu ada sekitar 29 yang kemudian ditindaklanjuti dengan 17 perjanjian kerjasama. Menurut kami, meskipun itu sudah cukup lumayan, berarti kan 2 kerjasama per bulan itu, Bung Toat, kalau dihitung per bulannya 1 tahun. Tapi menurut kami itu masih belum cukup. Masih bisa kita genjot 2 kali lipatnya. Tapi tentu kerjasamanya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, karena selama ini terkadang begini. Prinsip kerjasama ini apa? Pijakan Pemprov dulu. Apakah potensi, apakah ada win-win solution atau ada give dan back keuntungan atau bagaimana? Tentu saja seperti itu. Tentu saja kita harus, ketika kita bekerja sama, kita harus melihat apa keuntungan buat kita. Nah, ketika kita bekerja sama dengan pihak perbankan misalkan, mereka mungkin ingin menerapkan keunggulan mereka dalam layanan perbankan mereka, pengelolaan kas daerah misalkan. Keuntungan bagi kita ketika kita bekerja sama dengan mereka apa? Mungkin mereka bisa bantu dana CSR buat kita, ada bantuan-bantuan pengadaan, seperti itu kurang lebih. Jadi tetap kerjasama itu pada prinsipnya harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak bisa satu. Kalau satu nggak kerjasama namanya, Bung Toat. Pemirsa sedunia, ngobrol pintar bareng Toat ini, sesi malam ini adalah bentuk sebuah kolaborasi, sebuah sinergisitas menggali kehandalan bagian kerjasama di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumatera Barat, dan ternyata ada 150 lebih potensi kerjasama. 115 potensi kerjasama yang tahun ini akan diproses untuk melakukan, tetap dengan prinsip saling menguntungkan antara Pemprov dan pihak yang bekerja sama dengan dia. Tapi kerjasama ini MOU namanya kan masuk ya, MOU. Saya lihat kesannya kan itu biasa-biasa saja, kadang-kadang hanya di atas kertas saja gitu. Bahkan siap tekan MOU, lalu MOU tinggal di meja, aplikasinya gimana? Apakah peran bagian kerjasama ada untuk memfollow up atau apanya gitu? Karena ini sudah oper ke organisasi pemerintahan daerah lain kan, kalau pas setelah MOU kayak MOU dengan Dinas Perhubungan misalnya, ya. Tentang penerbangan pesawat misalnya. Berarti kan Biro Kerjasama gimana perannya? Ya. Jadi tentu setelah kita fasilitasi pembuatan MOU kemudian ditandatangani, karena kalau MOU itu, Bung Toat, itu harus ditandatangani oleh gubernur. Ya. Nanti mungkin turunannya perjanjian kerjasama baru nanti PKS ya. PKS. Nah, jadi nanti turunannya baru OPD apakah di sub dan sebagainya. Kok pakai singkatan PKS pula ya? Perjanjian kerjasama, Bung Toat. Jadi tugas bagian kerjasama adalah mengevaluasi mereka per semester. Jadi per 6 bulan sejak mereka tanda tangan itu MOU atau PKS, kita evaluasi. Misalkan mereka tanda tangan cuma MOU seperti Bung Toat sampaikan. Bocorin dikit dong yang 17 kemarin gimana evaluasinya? Yang
Ada MP17 yang kerjasama tahun yang lalu misalnya, yang belum difasilitasi Biro Rantau, Biro Kerjasama. Oh, itu sudah kami evaluasi dan sudah kami laporkan ke Sekda bagaimana progresnya. Sudah. Jadi per semester itu kalau misalkan cuma sampai MOU, jadi MOU itu kurang lebih seperti tunangan, Bung Toat. Belum ada hak dan kewajiban di situ. Nah, Bro, ya. Ketika sebuah perencanaan MOU itu terjadi sampai ke tanda tangan Gubernur Sumatera Barat ini dengan pihak yang kerjasama, itu berapa duitnya kira-kira? Nggak ada duit. Tidak memakai biaya sedikit pun kalau pelayanan di Biro Pemerintahan dan bagian kerjasama. Oh, Biro cuma membikinkan anunya aja, konsepnya aja. Kita membantu membikinkan konsepnya, membuatkan naskahnya, kemudian membantu memberikan ide dan gagasan terkait ruang lingkup serta pelaksanaan dari kerjasama itu. Nah, jadi begini Bang Tuan, untuk kegiatan kerjasama sendiri fasilitasinya mungkin sekretariatnya di saya. Ya. Tetapi untuk membahas naskahnya itu lintas OPD. Kami ada tim koordinasi kerjasama daerah namanya. Itu ada Bapeda di situ untuk perencanaannya. Ada Biro Hukum. Ada Biro Hukum, ada Badan Keuangan Daerah, ada Inspektorat Biro Pemerintahan. Bosnya tetap Sekda. Bosnya tetap Sekda, Ketua Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Jadi insya Allah kalau misalkan untuk perencanaan kemudian penyusunan naskahnya itu sudah kaya akan sudut pandang dari beberapa instansi. Target Kabak kerjasama ini dari 115 ini 2022 realisasi berapa MOU kerjasama? Kalau MOU mungkin bisa kita kejar 20 sampai 30 Bung Toa. Kalau MOU ya. PKS belum tentu. PKS-nya mungkin setengah lah dari itu. Karena kalau PKS ini kita kembali lagi ke program kegiatan kemudian ketersediaan anggaran dari kita untuk mengeksekusi kerjasama itu sendiri. Belum lagi pihak yang akan kita ajak kerjasama. Mereka mau nggak dengan syarat-syarat yang kita ajukan kalau misalkan bekerja sama dengan kita. Jadi kalau untuk MOU lumayan gampang, tapi kalau untuk PKS agak susah-susah gampang karena kita tergantung dengan orang itu. Mau nggak mereka kerjasama dengan kita nantinya. Nah, ketika itu ada bagian kerjasama di pemerintahan dan otonomi daerah gitu kan, lalu banyak berbagai pihak melakukan mengatakan gitu kan, MOU atau kerjasama itu seakan-akan gimmick pencitraan dari pemerintahan itu saja sebenarnya. Yang faktanya jauh dari yang diharapkan seperti toolnya tadi itu, yaitu pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Apa benar itu? Banyak mungkin yang berpikiran seperti itu, tapi bisa. Nah, ini harus ditegaskan ini supaya jelas orang. Bung Zaki. Ya, siap. Jadi memang banyak begitu Bung Toan. Karena mereka berpikir eksekusi MOU dengan PKS itu jarang terjadi begitu. Nah, jarang terjadi dan tidak terasa ke masyarakatnya. Nah, seperti itu. Makanya kami melakukan pemetaan potensi kerjasama itu untuk mengantisipasi hal itu. Untuk dari awal kita sudah rencanakan bagaimana kerjasama ini ke depan, pelaksanaan bagaimana, kemudian cara kita mengevaluasinya bagaimana. Jadi insya Allah ke depannya kita akan lebih komprehensif dengan adanya kegiatan pemetaan potensi itu. Kerjasama adalah bagian dari tugas pemerintah daerah yang dibebankan oleh Undang-Undang berapa? Undang-Undang 23 tahun 2014. Lalu ada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Di dalamnya ada bagian kerjasama. Ini orang dapurnya sebuah perencanaan kerjasama itu dimasak atau diracik gitu. Tapi saat ini ada 115 rencana kerjasama. Ya. Tapi masih dalam proses itu, Bung. Sudah ditetapkan dengan SK Gubernur, cuma nanti eksekusinya tergantung kita dan OPD yang akan yang paling banyak OPD-nya apa tuh? BPTNSP. Kalau kita sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Kalau kita kan unggulnya di bidang pertanian, Bung Toai. Ya. Jadi kurang lebih di bidang pertanian itu cukup lumayan banyak usulan kerjasamanya.
Kemudian dari bidang pendidikan juga, jadi cukup lumayan banyak. Pariwisata Apalagi kita sedang garap ini kerjasama dengan Grab dan Traveloka untuk menyambut visit Beautiful West Sumatra 2023. Mudah-mudahan dalam bulan ini kita bisa mengeksekusi MOU. Bentuknya apa itu dengan Grab dan Traveloka itu? Jadi, Grab ini kan kendaraan. Ya. Jadi kurang lebih begini, ketika konsumen Grab dan Traveloka itu membuka aplikasi platform mereka, itu akan timbul pop up itu. Yang itu gratis Bung Toat, kita nggak bayar itu. Nggak bayar itu? Nggak bayar. Dasarnya? Kerjasama itu. Mereka mau bantu kita. MOU itu. Nah, kemudian selain itu, biasanya perusahaan-perusahaan startup begitu kan SDM-nya cukup mumpuni. Ya. Nanti seluruh UMKM kita, pelaku-pelaku UMKM, diberikanlah semacam bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bagaimana cara menyambut wisatawan yang baik dan benar itu. Hospitality-nya bagaimana, seperti itu. Itu ya? Ya. Jadi kerjasama yang dirancang sekarang ini dalam rangka Sumatera Barat Beautiful Year 2023. Ini ngeri-ngeri sedap juga ini mendengar bahasanya ini. Dengan Grab dan Traveloka. Gratis, no bayar. Nggak bayar. Arti ini sebuah loncatan yang bagus ini. Dan ini harusnya dipercepat ini. Ya Bung Toat. Kapan perlu Bung Zaki mendesak itu kepala bironya. Itu ini bisa segerakan. Atau sampai kertas saja Bung Zaki. Jangan. Dan sampai ngobrol sama kepala biro gitu. Dan itu dapat diberitakan, itu dibikin rilisnya. Baik. Ya, kedepannya mungkin setelah ini kami akan lebih gencar untuk publikasi Bung Toat. Apalagi terkait dengan kerjasama dengan entitas-entitas yang lumayan bagus citranya. Kemarin seperti Air Asia, kita juga telah kerjasama. Kedepannya mungkin Traveloka, Grab, kalau bisa tiket.com juga. Jadi setiap wisatawan yang ingin cari tiket atau cari hotel, keluarlah pop-up visit Beautiful West Sumatra itu. Itu efektif enggak tuh? Udah dicek kali itu. Gimana studi bandingnya itu? Kemana itu? Kurang lebih begini. Bung, saya kurang lebih juga itu Bung. Kurang lebih pop-up dan ini kadang-kadang nggak dilihat orang ini. Minimal mereka lihat pertama, terserah mereka nanti akan mau tutup apa enggak. Yang penting kita dapat promosi gratis dulu lah. Nah, itu untuk tahap awalnya. Buka pintunya lewat itu, Bung Toat. Kedepannya nanti OPD yang akan eksekusi siapa? Kalau untuk visit Beautiful West Sumatra itu kurang lebih kan Dinas Pariwisata. Nah, jadi mungkin Dinas Pariwisata dan OPD-OPD lainnya yang lebih gencar untuk bekerja sama dengan Grab dan Traveloka ini. Kita maunya di bidang apa saja. Jadi tidak hanya promosi iklan dan sebagainya. Sedikit dulu, ini kan kerjasama. Setiap ada kerjasama atau mau PKS itu, apakah itu harus dikonsultasikan ke DPRD juga? Kalau misalkan membebani APBD, misalkan itu tidak teranggarkan di anggaran OPD, wajib lapor DPRD dulu. Tapi kalau misalkan sudah tertuang di dalam DPA mereka, di dalam program kegiatan serta anggaran tahunan mereka, tidak perlu lagi. Itu dijelaskan di Permendagri 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah. Jadi pemirsa sedunia, jangan suzon terkait dengan program pemerintah ini, pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Karena ada bagian kerjasama, jangan dianggap itu sekedar memenuhi ketentuan dari undang-undang saja. Tapi ini sedang berproses, sedang bekerja keras ini. Kabak Pak Zaki Fahminanda ini. Jadi saya kira kekurangan atau kelemahan kita semua, baik Pemprov maupun saya yang jurnalis, kurang jeli ini untuk menggali mana potensi kerjasama itu, apa faedahnya, apa keuntungannya bagi masyarakat Sumatera Barat. Ini yang kurang jeli sebenarnya. Semoga Biro Pemerintahan Otonomi Daerah ini mampu mengelaborasi itu, berkolaborasi sebelum MOU atau sampai ke PKS. Harus publik harus tahu itu. Sepakat tuh Bung Zaki? Sepakat.
Jangan anu kerja sama. Kadang-kadang orang kerja sama karate. Jadi sekarang bagian kerjasama IG-nya sudah ada Bung Toai. Jadi setiap kegiatan bagian saya, mau rapat, mau tanda tangan MOU, mau kunjungan kerja itu terpublish di IG kami, IG bagian kerjasama. Ini Bung Toai nanti follow lah. Siap. Saya akan follow itu IG bagian kerjasama Pemprov Sumatera Barat nih. Jadi itu faedahnya, hebatnya kalau kepala bagian itu punya ide-ide cemerlang. Walaupun nanti akan terbentur oleh atasannya, saya nggak tahu juga itu. Tapi yang jelas ide kreatifnya itu harus kita hargai. Terakhir malam ini Bung Zaki, saya berharap ada sebuah testimoni cerdas dari Bung Zaki terkait dengan tugas dan fungsi bagian kerjasama ini kepada pemirsa Ngobrol Pintar bareng Toat di seluruh dunia. Baik, mungkin sedikit Bung Toat terkait kondisi daerah kita, apalagi Sumatera Barat. Kita kekurangan sumber daya alam. APBD kita juga nggak terlalu besar. Jadi jalan satu-satunya untuk mengatasi kondisi tersebut adalah berkolaborasi dengan yang lain. Jadi kedepannya siapa yang berkolaborasi itu yang akan lebih menguntungkan bagi daerahnya. Mungkin itu pesan. Siapa yang berkolaborasi itu yang akan memimpin dunia. Mantap Bung Zaki. Saya bangga ini dengan Bung Zaki karena selama Ngopi Toat ini belum ada pejabat Pemprov yang berani tampil di Ngopi Toat. Semoga adanya Bung Zaki ini ke depan banyak pejabat-pejabat Pemprov yang berani duduk di sini. Ngobrol Pintar bareng Toat, tanda hebat. Bila topik dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarimo sila